Wawancara napi tanpa izin, Dedi bisa diproses hukum, ditulis oleh Manuel Mawengkang di siber.com. Hai, saya Rahma akan menemani Anda pada hari ini selama beberapa menit ke depan dalam channel Daily News yang menyajikan info-info terkini dan teraktual. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang diwawancara oleh Deddy Corbuzier saat dirinya tengah menjalani masa tahanan akibat kasus korupsi, ternyata tidak berizin alias ilegal. Wawancara itu sudah diupload ke YouTube Deddy Corbuzier dan tidak dapat izin dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan alias Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM. Belakangan ini, kita melihat bagaimana hukum ini seolah-olah dianggap remeh dan dipermainkan oleh orang-orang yang merasa diri penting dan merasa tidak bisa terciduk karena hal-hal ini. Hukum dikobok-kobok, bagaimana caranya dan logikanya si Deddy ini bisa mewawancarai Siti Fadila Supari, si napi korupsi? Rita, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Permasyarakatan, mengatakan kegiatan apapun yang terkait dengan narapidana dan orang lain harus seizin hubungan permasyarakatan ini. Rika berkesimpulan bahwa itu menyalahi aturan. Lantas, Ditjenpas pun memastikan bahwa si Deddy akan dipanggil, diberikan teguran, dan pihak-pihak yang membuat wawancara itu berlangsung pun juga akan diselidiki. Siti Fadila, mantan Menkes pun secara belak-belakan menceritakan tentang konspirasi dan virus COVID-19 di acara YouTube Om Deddy yang pernah dikibuli Anies melihat lab BSL-3 di Jakarta yang ternyata hanya mirip toilet portable di Monas. Dalam video itu, Siti dan Deddy berkoar-koar tentang kasus yang menjerat si Siti, flu burung, virus COVID-19, sampai ke Bill Gates. Deddy pun keluar air mata dan menangis bawang di acara tersebut. Kok setelah dikibuli Anies, Deddy jadi cengeng ya? Deddy yang pernah dibohongi Anies mentah-mentah tentang laboratorium rasa toilet pun mengundang Siti ke acaranya. Tapi ternyata tidak ada izin, artinya Deddy ini melanggar hukum positif negara ini. Apakah dengan ini dia bisa dipenjara dan dibotaki seperti Ferdian Paleka? Semoga saja enggak ya. Dan kayaknya sih gak mungkin juga Deddy diperlakukan seperti Ferdian Paleka. Si Bahar saja gak dibotakin kok. Malah sekeluarnya dari penjara itu rambut seperti gak tumbuh, kok masih pirang aja, padahal rambut aslinya hitam. Jangan-jangan di penjara malah si Bahar dapat jasa semir rambut pakai kiwi. Gua gak tahan sih. Tapi saya berharap bahwa hukum di negara ini tidak lagi diinjak-injak oleh orang-orang yang merasa diri penting dan bisa lepas. Mereka ini harus diproses hukum. Ini bukan kriminalisasi kok. Ini murni kesalahan yang berpotensi untuk dipermainkan. Pak Jokowi mengatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Lantas, jika hukum di negara ini sudah dipermainkan, mau jadi apa negara ini? Negara ini berbasis hukum. Kalau basisnya sudah dikobok-kobok dan dipermainkan seperti ini, apa jadinya bangsa ini ke depannya? Ayo Pak Jokowi, ayo Pak Yasona Lauli, bergeraklah. Jangan diam saja melihat Om Deddy ini langgar hukum. Kalau tidak ada izin, pasti langgar hukum. Jadi konsekuensinya apa? Ayo, jangan karena dia pendukung Anies, dia bisa bebas ngapain aja dong. Gua yakin sekarang Om Deddy lagi cari-cari bantuan dan siapkan klarifikasi. Percaya deh. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siber.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini. Sampai jumpa.